populer, tapi dia menggunakan keputusan yang tidak populer gitu loh. Jadi kan populer gitu loh. So, mungkin kayak gitu sih. Biar rame. Iya, itu tadi. Dia kan melibatkan semua lapisan masyarakat gitu kan. Sebelum dia memberikan satu kebijakan, harusnya dia bertanya dulu ke bawah gitu kan. Menanyakan ke rakyatnya. Khususnya gitu. Orang-orang yang ahli di bidang itu ya. Iya, betul. Pendidikan atau iya. apa. Itu sangat Masuk jam 7 atau jam 6.30? jam 7, walaupun selisihnya cuma setengah jam, tapi itu sangat Berpengaruh ya? berpengaruh. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam rubrik Women Speak Up di Anak Bangsa TV. Ini rubrik yang sudah saya siapkan dari lama, tapi beberapa bulan ini atau bahkan setahun terakhir tidak muncul, dan kami akan memunculkan kembali. Dalam Women Speak Up ini, Anak Bangsa TV akan memberikan panggung kepada para perempuan Indonesia untuk berani speak up, berbicara. Nah, kali ini saya akan membahas tentang respon para ibu-ibu rumah tangga terkait dengan kebijakan dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Yang pertama terkait masuk sekolah diajukan awalnya jam 6 pagi, mendapatkan protes yang luar biasa keras, kemudian dikoreksi jam 6.30. Kebetulan beliau berdua ini adalah warga Depok, jadi rupanya wali kota Depok ini wali kota yang sangat taat dan patuh kepada gubernurnya, sehingga semua edaran dari gubernurnya dilaksanakan sepenuh hati. Akan berbeda dengan Bogor, berani melawan, Bandung juga sama, Bekasi juga sama. Mereka mempunyai kebijakan tersendiri. Nah, sebelum saya diskusi, saya akan minum dulu Haikyu. Mbak, minum dulu Mbak. Nah, Haikyu ini pH-nya berapa Mbak Santi? pH 9. pH-nya 9. Nah. Kebetulan sahabat Indonesia, beberapa hari yang lalu saya operasi ginjal. Karena ada batu ginjal di dalamnya, dan dokter mengatakan pada saya kalau untuk kesehatan ginjal ini sering-sering minum air mineral yang pH-nya tinggi. Ini bagus untuk ginjal. Haikyu. Nah, tamu saya kali ini adalah yang pertama Mbak Santi Syah, ibu rumah tangga, tinggal di Depok, dan satu lagi Mbak Novida, panggilannya Vida, tinggal di Depok juga. Ini dua-duanya Depok lover. Oke Mbak Santi, Vida, terkait dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi, ini banyak hal yang membuat respon masyarakat. Nah, saya cerita dulu aja. Pertama, Kang Deddy Mulyadi sekarang ini menghadapi tuntutan dari Forum Kepala Sekolah Swasta di Jawa Barat terkait dengan kebijakan satu kelas 50 orang. Nah, rupanya ini berdampak sekolah-sekolah swasta, SMA terutama, tidak mendapatkan murid karena daya serap SMA negeri ditambah gitu. Mereka kehilangan murid sedikit banget, ada yang satu SMA cuma dapat 2 murid baru, 3 murid baru. Akhirnya kan lebih banyak daya serapnya ke negeri. Di sisi lain, sekolah SMA negeri pun menghadapi masalah karena 50 orang per kelas itu terlalu sesak gitu. Apalagi desain sekolah atau kelas tidak bisa menampung sebanyak itu, sehingga ya dipaksakan jadi agak berjubel. Perasaan saya zaman saya dulu SMA nggak sebanyak itu. Kalau Mbak Santi dulu SMA berapa, muridnya berapa? Kurang lebih sih 30-an ya. 30? Tidak? 30. 30? Ideal lah 30 sampai maksimal 40 lah. Ya, masih itu udah maksimal banget maksimal, ya. udah Banyak ideal banget. Kalau 50 terlalu banyak, dan saya nggak tahu
Kalau sekolah yang tidak ada AC-nya itu iya. Panasnya minta ampun. Nggak nyaman. Nah, ini terkait dengan kebijakan satu kelas 50 siswa. Banyak digugat sedang bergulir di PT UN. Nah, ada lagi kebijakan tentang sekolah lebih awal, pukul 6.30. Awalnya pukul 6, diprotes keras, akhirnya di 6.30. Ada yang menarik ini, Mbak Vida, Santi, bahwa beberapa kepala daerah mempunyai keberanian untuk menolak. Contoh yang paling bagus di Bandung. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dia mengerti bahwa menurut perundangan yang berlaku, yang di bawah kendali gubernur, kewenangan gubernur itu hanya SMA. SMP, SD ke bawah, itu di bawah kendali bupati wali kota. Nah, mengacu pada itu, Farhan membuat win-win solution. SMA mengikuti arahan gubernur jam 6.30. SMP jam 7, SD jam 7.30. Nah, Bogor jam 7 semua, melawan semua. Bekasi awalnya mengikuti Pak Deddy Mulyadi, ternyata terjadi traffic jam karena numpuk, semua orang mau kerja, numpuk, akhirnya sekarang dikembalikan lagi jam 7. Nah, Depok ini wali kotanya taat dan patuh, nggak tahu warganya seperti apa. Nah, saya ingin menanyakan pada Mbak Vida, Mbak Santi, respon Anda sebagai ibu rumah tangga. Vida dulu, kamu punya anak yang kelas besar. SD? Ada, kelas 6. SD negeri ya? Betul. Artinya 6.30. 6.30. Oke, sebelum saya tanya lagi, ada argumen Kang Deddy Mulyadi yang menurut saya dia kekurangan data. Alasan beliau adalah mengapa jam 6.30 supaya hari Sabtu Minggu libur. Seingat saya di Depok sebelumnya pun sudah Sabtu Minggu libur. Benar? Udah, betul. Oke. Nah, Vida dulu. Jam 6.30 itu dampaknya terhadap Anda sebagai ibu rumah tangga dan terhadap anak seperti apa? Oh, udah pasti repot. Karena harus bangunnya lebih awal. Karena memang kan bangunnya biasanya jam 5, ini agak mundur untuk menyiapkan bekal anak itu. Apalagi anak saya kan bukan cuma 1-2 gitu. Nah, terus anak-anak harus bangun, udah pasti memang sholat subuh dulu, lebih cepat sholat subuh dulu. Tapi agak sedikit ritmenya tuh dipercepat, kayak gerabak-gerubuk gitu, Pak. Sehingga sarapannya agak tertunda. Dia nggak bisa lagi sarapan santai gitu. Sarapannya udah pasti diburu-buru atau cuman sekedar roti atau nggak makan sama sekali. Asal tidak terlambat? Iya, jadi karena mereka ketakutan terlambat. Lebih baik tidak sarapan daripada terlambat, gitu ya? Iya. Itu yang dia. Kalau menurut selama ini kan sudah berjalan beberapa hari ini, beberapa minggu ya? 2 minggu ini. Menurut anak-anak apa responnya? Ngantuk ya? Ngantuk banget. Kalau pulang sekolah dia udah pasti ngantuk berat sih. Terus ditambah lagi malamnya dia belum tentu on time juga. Kadang kan mereka ada kegiatan lain. Gitu. Tapi diharuskan untuk tidur. Kadang dia juga susah tidurnya gitu. Jadinya. Ya, artinya secara pribadi menurut Mbak Vida itu sangat masuk jam 7 atau jam 6.30? Jam 7, walaupun selisihnya cuma setengah jam, tapi itu sangat berpengaruh ya? Berpengaruh. Buat anak maupun buat ibu? Buat anak, terutama ya ibu juga. Oke. Mas Santi, Mbak, ini Vida mempunyai perspektif, ini pengalaman pribadi sih, pribadi. Kalau Mbak Santi melihat seperti apa? Kalau saya sendiri sih, ini ada 2 sisi ya, untuk ibu rumah tangga dan ibu pekerja. Oh iya. Iya kan? Iya. Nah, ibu pekerja, kan orang Depok juga kan pasti ada yang kerja di Jakarta. Oh iya. Iya. Ya, tahu sendirilah Depok ya, kalau siang dikit berangkat kerja pasti udah macet banget. Nah, biasanya kalau pekerja yang tinggal di Depok itu berangkat kerja itu biasanya jam 6. Jam 6 udah harus keluar dari Depok. Kalau enggak pasti dia telat lah ya. Kayaknya hampir semua orang Depok kerjanya di Jakarta deh. Nah, itu mungkin ini pemahaman dari sisi ibu yang pekerja. Okay. Nah, pekerja biasa kan jam 5, setengah 5 itu kan udah
bangun ya, pasti beres apa segala macam untuk anak berangkat. Ya mungkin setelah anaknya keluar, kalau memang itu kebijakan jam 6:30, ya itu sih mungkin masuk ya di situ ya, dia sekalian dia juga keluar gitu. Cuman permasalahannya kalau yang ibu rumah tangga tadi Mbak Fida ini gitu kan, pasti repot, apalagi harus lebih pagi, belum nanti ngurusin ya yang lain-lain ya, misalkan pribadi juga kan pasti ada lah kayak gitu. Kalau dari anak menurut Anda? Kalau dari anak pasti dia juga akan stres ya kalau terlalu pagi juga, jadi dia ngantuk. Mbak, saya agak bingung ya dengan Kang Deddy Mulyadi ini, karena dia katanya mengacu pada pengalaman dia waktu di Purwakarta jam 6 pagi gitu. Problemnya adalah tidak semua anak itu kan, mohon maaf, beragama Islam. Ada juga yang tidak mempunyai kewajiban untuk sholat subuh dulu gitu. Nah, ini juga harus kayaknya tidak dipertimbangkan gitu. Nah, saya memperbandingkan dengan beberapa negara di Eropa maupun di Australia. SD itu mereka itu jam 9 atau jam 8.30, dan dianalisis oleh mereka, ternyata hasil penelitian itu anak yang belajar jam 8 atau jam 9 justru lebih fresh, seger, karena dia tidak terburu-buru, bangunnya juga cukup, makan pagi, sarapannya juga cukup. Dan ya kalau di Eropa memang mata pelajarannya nggak terlalu banyak seperti di kita ya. Jadi dia 4 jam 5 jam efektif dan hasilnya bagus. Nah, kalau kita mengacu di dunia nih Mbak, sistem pendidikan yang paling bagus di Finlandia itu sudah menjadi rujukan bagi siapapun. Mereka jam 9. Gitu. Jadi saya agak aneh juga Pak Deddy Mulyadi membuat kebijakan seperti itu. Tapi memang sebenarnya gini, kalau dari segi kesehatan ya, kalau anak yang ada rentang umur anak yang 7 tahun apa 10 tahun itu, dia punya waktu istirahat berapa jam sih? 12 jam atau berapa sih ya? Apa 9 jam gitu. Kalau kita kan 7 jam ya udah dewasa kayak gini ya. Tapi kan kalau untuk anak-anak SD itu kan biasa kan lagi masa pertumbuhan. Kalau jam istirahatnya dia juga terbatas gitu. Apalagi dia harus belajar gitu kan. Dia harus mengerjakan pekerjaan sekolahnya gitu kan. Ya itu sih kayaknya nggak cukup ya, Mas. Kayaknya terlalu kepagian gitu. Kepagian ya? Iya, betul. Tidak? Kepagian. Apalagi yang dampaknya terhadap kebijakan seperti ini? Bangunin anak juga jadi susah. Dia akan ya anak kan belum bisa. Sorry, contohnya Vida nih. Anak naik apa? Naik Gojek. Berarti naik. Yang 1-2 naik Gojek. Okay. Artinya kalau dia bangun jam 5 mandi, terus mandi sekitar 15 menit, berpakaian pasti, terus belum lagi dia sholat subuh. Nah, di situ tuh dia ada buru-buru untuk pakai sepatu, terus minta di orderin Gojek cepet-cepet gitu. Kan berarti harus order Gojek jam 6. 5 menit datang atau 3 menit dari datang. Dari rumah ke sekolah negeri itu perjalanan berapa menit? Ada sekitar 15-20? 15 menit. Nah, situasi di Depok jam 6 sampai setengah 7 itu seperti apa ya trafiknya? Udah padat ya? Padat, trafiknya padat. Kayaknya Depok anytime, anywhere padat terus ya? Iya, kecuali kalau orang yang pekerja di Jakartanya itu udah pada keluar semua tuh, jam 7 ya, biasanya itu udah agak-agak nggak terlalu padat banget. Jam 6 tuh udah lagi bener-bener padat. Ada solusi kalau rumah itu ada ART, ada asisten rumah tangga yang bisa membantu. Iya, kan nggak semuanya Mas. Problemnya keluarga-keluarga muda itu tidak ada ART. Iya. Ada ART tapi nggak nginap juga kadang-kadang ya gitu ya. Ada pulang hari ya. Nah, mereka kalau ART itu udah ada ART ya. Ada, tapi itu kan baru masuk jam berapa nih datang? Jam 8. Jam 8. Ya, jadi ya berarti nggak bisa membantu persiapan gitu. Enggak. Mbak, saya pernah, karena saya punya anak juga dulu. Jadi kalau anak itu masa tidurnya kurang, kepagian apa, dia pasti otomatis siang tidur, tidur sampai sore atau apa. Nah, akibatnya malam dia akhirnya juga
tidurnya kemalaman. Iya, kemalaman karena dia tidur siang, gitu. Sudah kenyang tidur siang. Iya, dan akhirnya bangunnya juga sore. Agak bangun paginya itu agak terganggu juga. Iya. Jadi saya jujur lebih senang adalah anak itu nggak bisa tidur siang supaya tidurnya lebih cepat, lebih cepat, supaya capek aja dianya. Nah, dari 2 minggu ini respon anak-anak terhadap polisi ini ada komplain nggak dari mereka? Komplain, dia tidurnya jadinya agak kurang karu-karuan sih. Apalagi saya kan bekerja, nggak bisa kontrol terus. Paling dia capeknya aja. Kadang di jalan mau berangkat, saya tanya sama saya satu untuk Gojek langganan, udah pasti dia tidur di jalan. Oh. Berangkat. Jadi kan ada potensi bahaya. Kecelakaan dong, bahaya dong. Iya. Ada kejadian nggak yang? Ya alhamdulillah sih. Oh ada beritanya, tapi untuk anak saya alhamdulillah sih yang jangan sampai gitu. Pasti dia si mbaknya ini yang nganter jemput anak saya ngomong kalau berangkat anaknya ketiduran pasti gitu. Itu bahaya loh itu. Ya makanya dijaganya harus banget atau diikat atau gimana. Pas pulangnya juga udah pasti dia ngantuk. Saya bayangin Mbak Santi, itu kita orang tua, bayangin kalau guru. Oh guru kasihan juga kalau punya anak ya. Guru, dia kan guru juga manusia kan. Iya betul. Dia mempunyai keluarga sendiri, punya kebutuhan, harus menyiapkan harus juga. Harus lebih pagi lagi dia. Apalagi guru perempuan, gitu. Dia harus menyiapkan peran suami, keluarga anaknya. Dan dia harus sekolah juga, itu ngajar. Betapa ribetnya guru. Tapi kok tidak ada yang bersuara ya? Nah, maksudnya gini, sebetulnya sih ini di luar topik ya. Maksudnya kalau misalkan mau ada kebijakan, kenapa enggak ini dulu ya ada kajiannya dulu lah, itulah istilahnya. Atau ada contoh dulu sekolah mana nih 1, 2 atau 3. Mbak, saya boleh beropini ya, meskipun ini ruangnya women speak up. Saya ingin berspeak up dari perspektif laki-laki gitu. Tipikal Kang Deddy Mulyadi ini adalah orang yang memanfaatkan populisme dalam pengambilan keputusan. Orang yang mempunyai karakter mengandalkan populisme ini sering membuat kebijakan yang tidak populer, populer. Yang populer, ya hanya untuk menarik perhatian orang, akhirnya tanpa kajian. Iya. Dan karena overconfidence, karena dia didukung oleh massa, dia tanpa kajian. Ini berkali-kali. Termasuk kebijakan dia tentang anak nakal masuk barak militer. Itu tanpa kajian. Dan itu beberapa ternyata nggak efektif juga. Karena banyak penolakan juga. Dan itu memang harus dianalisis sekian bulan kemudian, setahun kemudian, ada nggak hasil dari anak barat gitu ya. Jadi terus kemudian ada lagi tentang tidak diperkenalkan anak untuk studi tour. Itu ternyata dampaknya kan kepada pekerja kepariwisataan. Itu ya dampak-dampak seperti ini tuh tidak dilakukan karena apa? Yang tadi Mbak Santi bilang tanpa kajian. Ini sifat pemimpin yang populis, mengandalkan populisme elektoral. Jadi dia nggak peduli karena merasa overconfident dengan dukungan masyarakat banyak. Ya atau mungkin aja dia mau populer tapi dia menggunakan keputusan yang tidak populer gitu loh. Jadi kan populer gitu loh. Atau mungkin kayak gitu sih. Biar rame. Iya itu tadi. Biar rame. Kalau saran Anda Mbak Santi? Iya kalau saran aku sih sebagai seorang leader ya atau kepala daerah ya. Dia kan melibatkan semua lapisan masyarakat gitu kan. Sebelum dia memberikan satu kebijakan, harusnya dia bertanya dulu ke bawah gitu kan. Menanyakan ke rakyatnya. Khususnya gitu. Orang-orang yang ahli di bidang itu ya. Iya betul. Betul. Termasuk yang satu kelas 50 orang tadi gitu ya. Satu kelas siswa itu kan harusnya dikaji dulu. Iya betul, dikaji dulu. Trial dulu. Diperhatikan dulu atau ada kayak penelitian lah gitu kan. Dan dari berbagai sudut ya, dari dunia pendidikan, dari psikologi, dari segala macam. Komisi anak kan ada juga gitu kan. Ya, seperti kasus Bandung, Mbak. Bandung itu menarik. Alasan lain selain yang tadi saya sampaikan, alasannya adalah Farhan menarik sekali. Dengan jeda setengah jam itu
SMA 6.30, SMP jam 7, SD 7.30, itu dia membuat aturan seperti itu. Jarak waktu dalam traffic gitu. Iya. Jadi kan nggak ngejam. Semuanya pada turun. Iya. Buktinya Bekasi itu di 6:30 kan ternyata jam luar biasa. Kan setiap pagi kan bukan hanya anak sekolah, pekerja loh. Betul, pekerja Bekasi ke Jakarta itu lebih banyak juga kan di jalan. Motor itu, jujur ya, saya itu kalau naik mobil terus motor yang paling saya takut itu dua daerah yang mengerikan. Sama Bekasi, Depok juga Bekasi gitu, dan Depok. Iya. Kalau saya ke Depok itu jalan apa namanya jalan yang kecil itu yang Pitara ke kiri itu apa ya? Cagar Alam ya? Pitara ke kiri. Depok, bukan? Cagar Alam. Cagar Alam. Saya kayak dikepung apa? Iya. Ya, karena mereka memburu waktu juga sih. Iya, masuk akal. Betul. Masuk akal, make sense. Dan malam juga sama, itu luar biasa. Iya. Pasar Minggu ke arah Depok itu pasti jam itu. Iya. Dan itu dikuasai oleh motor gitu loh. Ya mereka bekerja ya, mereka pejuang kehidupan sih. Iya. Dan saya tidak membayangkan anak-anak seperti apa itu. Jadi memang benar, saya setuju dengan Mbak Yanti, KDM ini karena dia merasa populer, jadi berani saja membuat keputusan apapun gitu. Karena bisa didukung. Yang kontroversi gitu loh. Ya, tanpa memperdulikan dampaknya. Gitu. Oke, ini masalah kajian. Kalau dia usulnya apa? Dikembalikan saya ke jam 7 deh Pak. Apa enggak jam 7:30 kalau boleh? Lebih bagus ya? Nggak mengganggu juga kegiatan belajar mengajar nggak mengganggu ya? Nggak mengganggu, justru lebih rileks dia. Berarti setengah 8 oke loh ya? Oke banget setengah 8 kan, karena gini loh Mas, bisa aja ya ada orang tua murid yang mau lebih pagi. Anaknya kan mungkin lebih pagi datang dong. Tapi ada juga yang memang harus agak siang karena kebutuhannya dia juga istilahnya kan lebih siangan gitu kan. Setengah 8 lumayan sih. Ya, saya melihat justru saya pengen jam 9 gitu. Jam 8. Gitu kayak Finlandia ya. Lebih fresh anak itu. Iya. Seger gitu ya. Finlandia bisa. Dan efektif. Dan Finlandia itu adalah menjadi role model pendidikan di dunia. Tapi lihat juga Mas mata pelajarannya. Kalau kita kan terlalu banyak mata pelajaran yang ternyata nggak kepake udah besar. Kamu mungkin Finlandia lebih fokus gitu. Pernah tapi SD, kan SMP itu swasta Mbak. Iya. Beda tahu Mbak sama negeri. Oh iya, negeri banyak banget kan? Banyak jam kosongnya. Oh kebalik. Gitu. Iya. Kenapa ya? Kenapa ini? Saya juga nggak tahu ya. Jam kosong itu kenapa maksudnya? Jam kosong misalnya anak pulang lebih cepat tolong dijemput ya. Karena guru gurunya rapat. Terus ada lagi karena guru lomba. Nanti ya kayak gitu deh. Namanya juga gratis kali ya. Enggak juga begitu. Karena artinya gratis itu kan sudah dialokasikan oleh konstitusi kita. Iya. Bahwa pendidikan 20%. Jadi itu hak kita sebenarnya. Jangan mindsetnya jangan bilang gratis loh. Artinya itu memang kewajiban negara. Karena kita bayar pajak loh. Betul. Jadi naik mobil, naik makan aja itu kan pajak dikumpulkan. Dan jangan lupa 80% lebih dari APBN itu dari mana? Pajak. Jadi jangan dibenarkan karena gratis terus kita nggak boleh protes. Boleh loh. Enak aja, boleh loh. Negara ini berdaulat kita kok. Dan saya yakin usulnya kalau jam 7 atau setengah 8 bukan hanya memudahkan ibu-ibu rumah tangga seperti Anda ini, tapi juga membuat anak-anak juga nggak stres sekali. Iya, gitu. betul. Mereka mempunyai kesempatan waktu untuk sarapan, mempersiapkan kegiatan belajar-belajar lebih fresh lagi. Yang paling penting juga Mbak, para guru. Guru juga tidak terlalu terburu-buru gitu. Iya, betul. Yang penting itu. Dan ini penting ini untuk Pak Wali Kota Depok, ada sekolah SD, tidak perlu saya sebut namanya siapa, sering sekali katanya gurunya itu rapat, anaknya dipulangkan, lomba, anak sekolah dipulangkan. Jadi efektivitas ini yang perlu dipikirkan. Kalau saya dulu melihat karena anak saya di swasta, saya selalu mengusulkan kepada guru-guru bahwa rapatlah kalian di hari Sabtu pada saat tidak ada kegiatan belajar mengajar. Jadi KBM itu tidak terganggu. Gitu. Betul. Jadi kalau nggak mau hari Sabtu, setelah pulang sekolah lah. Nah,
Setelah pulang sekolah mereka rapat sebentar. Rapat kan efektif kan cuma 1 jam. Iya. Ada penelitiannya loh. Rapat di atas 2 jam udah gak efektif. Udah bukan rapat itu. Ngerumpi, Iya. Rumpi. gibah. Guru juga manusia. Iya, makanya. Oke, usulan konkret. Terakhir nih Mbak, ada isu lagi tentang penerapan jam malam. Oh, itu ada di Depok udah. Oke, bagaimana Anda melihat itu? Itu sebenarnya untuk anak-anak kan? Ya, anak sekolah. Anak sekolah kan, Iya. jam malam. Sebetulnya sih ada bagusnya juga sih. Oke. Jam itu anak-anak udah nggak ada yang nongkrong, ada yang keliaran, kayak gitu itu bagus juga sih. Cuman jadi mengundang maling ya. Soalnya Mengundang maling. kenapa gitu? Ya kan orang jadi lebih cepet tidur kan jadinya. Tapi saya juga nggak tahu apa mungkin karena keamanannya juga kurang keamanannya kurang kuat gitu kan. Akhirnya maling tetap ada itu, kecolongan motor sih. Karena kan jam 9 itu udah sepi, dan satu lagi tuh di depan rumah saya kan ada warung bakso, ya kan. Itu biasanya tuh dia masih rame. Kalau nggak ada lagi. Sepi Mbak sekarang, itu udah sekarang iya. sepi gara-gara udah jam Nah, kayak ini gitu loh, dagang dampak itu. sosialnya, dampak ekonominya nggak dipahami ya? Iya, Jadi, ya itu sepi. Belum nemuin banget sih Pak. Ya. Saya pikir ada bagusnya juga. Tapi saya mengatakan, Bu, jangan suudzon terhadap anak muda. Karena tidak semua anak muda itu kalau jam ngumpul itu hanya kejar nongkrong. Iya. Ada juga yang kumpul karena dia pengen wifi gratis di satu kafe, dia berdiskusi. Ada yang menghasilkan tugas, ada yang membuat inovasi baru buat diri sendiri. Jadi kalau menurut saya jangan larangan lah, himbauan lebih bagus itu. Jadi jangan tidak boleh ini, tidak boleh itu. Gitu. Tapi jujur plusnya ada, gitu. Plusnya untuk orang-orang yang apa namanya, yang keluyuran nggak jelas gitu ya. Tapi dampaknya terhadap tukang bakso, tukang Indomie, iya benar. Itu agak bermasalah. Tapi ini mungkin jauh lebih kecil dibandingkan dengan anak yang harus masuk jam 6.30 itu jauh lebih kompleks, lebih rumit dan saya tidak yakin efektivitasnya. Jadi Pak Kang Deddy harus tahu bahwa sepengetahuan saya di Depok itu sebelum diterapkan jam 6.30 waktu jam 7 ya. Sabtu libur kalau di Depok. Sabtu sudah 5 hari jam itu, benar nggak Mas Adi? Iya. Sudah libur gitu. Jadi cukup, ada lagi tambahin? Itu aja. Oke. Tidak? Cukup. Tambahan? Enggak. Oke. Terima kasih Mbak Santi, Mbak Vida. Sama-sama. Sobat Indonesia, terima kasih Anda telah mendengarkan suara perempuan. Ini genuine. Saya sebelum syuting tadi saya katakan kepada mereka, bicaralah dari hati dan sesuai dengan fakta yang dialami oleh beliau-beliau ini. Jadi ini bisa menjadi perspektif baru yang harus didengarkan oleh pemangku kebijakan, terutama kepala daerah. Jangan selalu kebijakan itu top down, tidak melalui kajian-kajian. Tolong pertimbangkan secara komprehensif atas kebijakan itu. Sebagai contoh, anak masuk sekolah jam 6.30, Kang Deddy Mulyadi tidak membayangkan kerepotannya ibu-ibu muda ini yang tanpa ART, anak masih ngantuk. Ada yang kemarin ada eksiden yang jatuh karena dari ojek karena masih mengantuk. Ada banyak hal lah. Untuk itu saran dari Mbak Santi Syah tadi bagus sekali, bahwa setiap pemangku kebijakan, para pemimpin ini, kalau membuat kebijakan, dahulilah dengan kajian-kajian yang komprehensif, dengan melibatkan para pakar di berbagai bidang. Jadi itu akan menghasilkan kajian yang utuh, komprehensif, dan bisa diterapkan dengan baik. Nah, sisi negatifnya dari kebijakan yang terlalu terburu-buru dan sifatnya top down dari Deddy Mulyadi ini apa? Ada perlawanan. Dari mana? Dari beberapa kepala daerah. Akhirnya kan kewibawaan gubernur tergoyahkan, dan Deddy Mulyadi tidak bisa berbuat apa-apa karena memang dalam kenyataannya SMP, SD dan di bawahnya itu adalah kewenangan mutlak dari bupati dan wali kota. Yang dalam jangkauan kewenangan gubernur menurut undang-undang hanya SMA. Jadi
Ini Kang Deddy harus hati-hati. Ini masukan konstruktif bagi para ibu-ibu dan saya kira mereka mewakili jutaan perempuan ibu-ibu rumah tangga di Jawa Barat, saya kira. Mungkin di Indonesia juga. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam rubrik Women Speak Up selanjutnya. Sampai jumpa. Thank you. Mbak. Terima kasih.